Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi anwa'in ni'am wa faddalana 'ala sa'iril khalqi bi ta'limil ilmi wal bayan. Assalatu wassalamu 'ala sayyidil anam sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma ghnina bil ilmi wa zaina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Allahumma inna nas'aluka al afwa wal afiyah wal mu'afatad daima fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka uluman tanfa'una fid din wad dunya wal akhirah wa uluman tunawwiru qulubana wa tuqarribuna ilaika. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du, yang sama-sama kita hormati para pengurus di BBKK Rohis PLN Pusat, wabil khusus host kita Al-Mukarramah Kak Lailir Rahmania atau Mbak Nia, juga qoriah kita yang telah membacakan surat Al-Imran ayat 160, Kakanda Hermin Endaryati, para ibu-ibu sekalian, jamaah yang saya hormati, alhamdulillah wa syukurillah, pada siang hari ini kita dipertemukan kembali atas izin Allah Subhanahu wa taala dalam kajian secara online, yaitu pada hari Jumat 14 Januari 2022 bertepatan dengan 11 Jumadil Akhir 1443 Hijriah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada saat ini dan seterusnya selalu mendapatkan bimbingan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa kita sampaikan salawat dan salam kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau seorang revolusioner dunia ya, yang membawa risalah dari Allah Subhanahu wa taala, memberikan nafas baru khususnya bagi kita sebagai kaum perempuan. Mudah-mudahan kita di antara umat beliau yang kelak akan mendapatkan syafaat beliau di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Baik ibu-ibu yang saya hormati, insya Allah sesuai dengan yang disampaikan oleh host kita bahwa pertemuan pada siang hari ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai kisah Ibunda Siti Hawa alaihissalam yang merupakan pembahasan ya kelanjutan dari kitab Al-Mar'atu fi Qasasil Quran. Baik, saya mohon izin untuk share screen slide yang akan saya paparkan terkait dengan pembahasan pada siang hari ini. Baik, jamaah yang saya hormati, kalau pada pertemuan yang pertama kita sudah membahas secara dari mukadimah ya, bahwa kitab yang kita bahas ini, kitab aslinya adalah berjudul Sepertinya Ustazah putus jaringan ya Mbak Hermi? Ya, sepertinya keluar. Nah, kita tunggu sebentar ya.
Assalamualaikum Ustazah. Ya, waalaikumsalam. Insya Allah. Apa yang tadi terputus ya? Ya, sepertinya di saya kok, Kak. Mohon maaf ya. Nggak Baik. apa-apa. Tadi Silakan. sampai mana kalau boleh tahu saya menjelaskannya? Baru di slide pertama belum? Baru nampak. Oke, ini udah langsung keluar ya. Sudah nampak. Sudah nampak sekarang. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Para khotifillah, insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan mengenai ibunda kita, Siti Hawa alaihissalam. Pada pembahasan kali ini ya, masih menggunakan kitab yang sama, yaitu kitab karya dari Dr. Ahmad Muhammad Asy-Syarqawi yang berjudul Al-Mar'atu fi Qasasil Quran. Beliau adalah seorang dosen, ya, dan ini kitab merupakan disertasi karya beliau yang judul aslinya Al-Mar'atu fi Qasasil Qurani, artinya perempuan dalam kisah-kisah Al-Quran. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas apa itu kisah dan mengapa di dalam Al-Quran banyak kisah-kisah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada kisah yang diulang, ada kisah yang memang hanya sekali diceritakan dan lain sebagainya. Dan tentu di situ memberikan ada fungsinya, ada manfaatnya. Di antaranya memberikan mau'izah hasanah, memberikan support, memberikan dukungan khususnya kepada Nabi Muhammad SAW agar tidak agar tidak pantang ini ya, tidak putus asa lah, agar tetap semangat dalam berdakwah. Baik, di sini kita akan melanjutkan kepada pembahasan selanjutnya mengenai bisikan syaitan kepada Nabi Adam dan Siti Hawa alaihissalam. Jadi setelah Allah memerintahkan kepada para malaikat untuk sujud, dalam artian sujud di sini adalah sujud penghormatan kepada Nabi Adam alaihissalam, maka sebagaimana kita ketahui bahwa syaitan menolak, ya, syaitan menolak. Tetapi Allah sudah memperingatkan kepada syaitan agar mengikuti perintahnya, tetapi syaitan menolak dan mengabaikan untuk bertobat, tidak mau mengakui dirinya bersalah dan tetap tinggi hati. Lalu kita kembali ke kisah Nabi Adam. Setelah itu Allah perintahkan kepada Nabi Adam untuk tinggal di dalam surga. Dan di dalam surga dengan kesendiriannya lalu Allah ciptakan ibunda kita yaitu Siti Hawa alaihissalam. Nah, di dalam surga keduanya dipersilahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menikmati segala kenikmatan yang ada di surga. Hanya saja Allah melarang kepada keduanya untuk mendekati satu pohon. Ya, memang tidak disebutkan ini pohon-pohon apa. Ada yang mengatakan ini disebut sebagai syajaratul khuldi, dikatakan pohon khuldi. Dan di situ ada larangan Allah jangan mendekati pohon tertentu dan juga jangan memakan buah dari pohon tersebut. Dikatakan sebagai syajaratul khuldi, dikatakan buahnya sebagai buah khuldi karena nanti ketika syaitan membisikkan, memberikan tipu daya kepada Nabi Adam dan ibunda kita Siti Hawa, syaitan membuat iming-iming ya bahwa pohon yang dilarang itu adalah pohon keabadian. Makanya dikatakan sebagai syajaratul khuldi dan buahnya disebut buah khuldi. Nah, Al-Quran menjelaskan bahwa Nabi Adam dan Siti Hawa mendapatkan godaan, lalu mengikuti rayuannya. Nah, ketika mengikuti rayuan syaitan, otomatis mereka melakukan pelanggaran atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang diinginkan oleh syaitan agar Nabi Adam melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tidak hanya sampai pada Nabi Adam dan Siti Hawa. Syaitan akan terus menggoda anak keturunan dari Nabi Adam dan Siti Hawa, yaitu kita, manusia di atas muka bumi ini, agar senantiasa melanggar apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesalahan yang dilakukan oleh Nabi Adam dan Siti Hawa menyebabkan Allah murka tentunya, ya, karena sudah diingatkan, sudah dilarang, bahkan diberitahu bahwa syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian, tetapi keduanya terlena, keduanya lalai mengikuti tipu daya dari syaitan. Karena itu Allah menghukum keduanya. Hanya saja ya, di sini kita mendapatkan bahwa Allah tidak langsung memberikan hukuman begitu saja. Allah mengajarkan keduanya bagaimana cara bertaubat.
bagaimana cara mengakui kesalahan. Nah, Nabi Adam dan Siti Hawa sebelum diajarkan bagaimana cara bertobat, keduanya mengakui, sadar akan melakukan kesalahan. Nah, ini fitrah manusia. Ketika siapa saja manusia secara fitrahnya melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan hati nuraninya, bertentangan dengan keinginannya, bertentangan dengan norma yang ada, pasti hati nuraninya berkata, oh, kamu sudah melakukan suatu kesalahan. Dan ini yang dirasakan oleh Nabi Adam. Ketika beliau melakukan kesalahan, juga dengan istrinya ya Siti Hawa, sadar akan kesalahannya, lalu Allah memanggil. Fanadahuma, Allah manggil mana? Nabi Adam. Bukan berarti seakan-akan Nabi Adam lari, tidak. Nabi Adam itu ketika, ya nanti kita akan bahas ya, bahwa baru saja makan buah terlarang itu, tersingkap auratnya, ada rasa malu. Nah, ini fitrah yang selanjutnya. Ada rasa malu, lalu keduanya menutupi auratnya, dan ketika itu Allah bertanya, mana kalian? Di mana kamu Adam? Nah, apakah kamu lari? Tidak, saya tidak lari ya Rabb. Saya hanya malu. Malu karena melakukan kesalahan, yang kedua malu karena bagian auratnya tersingkap. Baik, di sini saya sebutkan bahwa Allah memberikan hukuman kepada Nabi Adam dan Siti Hawa, yaitu dikeluarkan dari surga. Hanya saja Allah memberikan janji bahwa keduanya akan bisa kembali lagi ke surga dengan syarat, termasuk ya keturunannya akan kembali lagi ke surga dengan syarat mereka selalu mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Baik, akhwatibillah, di sini ada beberapa keterangan dalil yang menyebutkan bagaimana syaitan memberikan bisikan atau rayuan kepada keduanya. Di sini di surat Al-Baqarah ayat 36, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. Tampak di sini bahwa syaitan memberikan tipu daya bukan hanya kepada Nabi Adam saja, bukan hanya kepada Siti Hawa saja, tetapi kepada keduanya. Jadi kalau misalnya ada statement bahwa yang menyebabkan dikeluarkannya Nabi Adam dari surga karena Siti Hawa merayu Nabi Adam, itu merupakan statement yang salah. Kenapa? Karena syaitan membujuk bukan hanya kepada Nabi Adam saja, atau bukan hanya kepada Siti Hawa saja, tetapi kepada keduanya. Nah, ini ditegaskan juga di dalam surat Al-A'raf ayat 20-21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fawaswasa lahuma syaitanu liyubdiya lahuma ma wuriya anhuma min sawatihima. Wa qala ma nahakuma rabbukuma an hadhihi syajarah illa an takuna malakaini aw takuna minal khalidin. Wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Nah, di ayat surat Al-A'raf ayat 20-21 ini tampak bahwa setan itu memberikan bisikan, memberikan bujuk rayuan kepada keduanya, bukan hanya salah satunya tapi keduanya. Lahuma, ya. Lalu beliau mengatakan, setan mengatakan kepada Nabi Adam dan Siti Hawa, kenapa Tuhan kalian ini melarang kalian untuk makan pohon ini, mendekati pohon ini? Karena biar kalian tidak menjadi illa antakuna malakain, biar kalian nanti nggak jadi malaikat. Nah, karena pada saat itu ya malaikat itu tercipta dari cahaya. Ya, sebagaimana kita mengetahui kalau kita melihat cahaya berarti lebih mengesankan kepada sesuatu yang indah. Dan dalam pandangan Nabi Adam, beliau memahami bahwa malaikat itu adalah sebaik-baiknya makhluk. Padahal kan tidak demikian. Yang sebaik-baiknya makhluk adalah manusia. Karena Allah berikan kelebihan dibandingkan makhluk yang lainnya. Apa yang Allah berikan kepada manusia? Allah berikan kepada manusia yaitu akal untuk berpikir. Di mana akal yang Allah berikan kepada kita ini difungsikan untuk berpikir sehingga manusia layak dijadikan sebagai khalifatul ard. Nah, kalau misalnya malaikat sebaik-baiknya makhluk, tentu yang dijadikan khalifatul ard bukan manusia, tetapi malaikat, ya. Tetapi kan tidak demikian. Allah berikan hak untuk mengatur dunia ini, memimpin di atas dunia ini, yaitu pada manusia. Nah, mungkin pada saat itu Nabi Adam di mindset beliau ini ya malaikat itu sebaik-baiknya makhluk. Lalu autakuna minal khalidin. Nah, setan nggak sampai pada titik itu saja. Lalu memberikan tipu daya yang lainnya, mengatakan apa?
bahwa kalian nggak boleh deketin pohon ini karena takut kalian menjadi abadi. Oke, takut Nabi Adam dan Siti Hawa menjadi abadi. Bayangkan, Nabi Adam yang diberikan kecerdasan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dipermainkan dengan kata-kata, dipermainkan dengan tipu daya syaitan, ya, agar melanggar apa yang diperintahkan oleh Allah. Wa qasamahuma. Nah, tidak sampai di situ, setan bersumpah kepada keduanya. Inni lakuma laminan nasihin. Setan ini bersumpah, ya tentu ini sumpahnya sumpah palsu, ya. Dia mengatakan apa? Sesungguhnya aku adalah bagian dari orang-orang yang memberikan nasihat untuk Adam dan Siti Hawa. Ya, bukan nasihat di sini, tetapi lakuma laminan nasihin, padahal bukan laminan nasihin, tetapi dari orang-orang yang bukan memberikan nasihat, bukan memberikan petunjuk sebenarnya, tetapi memberikan kesesatan. Nah, inilah merupakan tipu daya setan kepada ayah kita, Nabi Adam dan juga Siti Hawa. Di ayat yang lain di surat Toha, kita dapatkan di sini surat Toha ayat 120. Fawaswasa ilaihi syaitanu qala ya Adamu al adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla. Nah, lalu ada pertanyaan, lalu bagaimana dengan surat Toha ayat 120? Ini ditujukan hanya kepada Nabi Adam, ya. Bukankah tadi dijelaskan di surat Al-A'raf itu kepada keduanya? Wa fawaswasa ilaihi syaitanu qala ya Adam. Nah, memang seakan-akan kok ada kontradiksi, yang atas mengatakan keduanya, yang bawah mengatakan kepada syaitan, kepada Nabi Adam. Ini membuktikan apa? Bahwa syaitan menggoda pertama kali kepada Nabi Adam karena nanti yang akan memberikan keputusan adalah sang suami, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Makanya ini ayat surat Toha 120 sebenarnya semakin menguatkan bahwa dikeluarkannya Nabi Adam dan Siti Hawa bukanlah kesalahan pada Siti Hawa, bukanlah kesalahan pada perempuan, tetapi kepada keduanya. Terbukti bahwa syaitan itu menggoda terlebih dahulu kepada Nabi Adam alaihissalam. Ya, baik, di sini juga syaitan ya menyebutkan kepada Nabi Adam bahwa ini pohon adalah pohon abadi dan orang yang makan pohon ini akan seperti malaikat yang tidak akan pernah binasa. Baik, kita lanjutkan. Setelah itu ya kita mengetahui dari mana nih, mungkin ada pertanyaan, dari mana kok setan tahu menggoda Nabi Adam tentang masalah syajaratul khuldi? Karena ketika Allah memerintahkan kepada Nabi Adam dan Siti Hawa, uskun anta wa zawjukal jannah fakula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqrabu hadhihi syajarata fatakuna minaz zalimin. Setan dengar nih, oh ternyata ada warning dari Allah kalau nggak boleh deketin satu pohonnya. Inilah yang dijadikan setan sebagai senjata untuk mengalahkan, menipu daya Nabi Adam dan Siti Hawa alaihissalam. Nah, para khotibillah, di sini kalau kita melihat di beberapa referensi ya, termasuk yang disampaikan oleh Dr. Ahmad Muhammad Ahmad Asyarqawi, maaf, di situ ada statement dari agama lain ya, bahwa Tuhan melarang Nabi Adam memakan buah khuldi ya, buah terlarang ini karena takut nanti Nabi Adam menjadi tidak baik dan lain sebagainya. Padahal tidak demikian. Allah lebih menegaskan wala taqrabu hadhihi syajarata fatakuna minaz zalimin. Allah lebih menegaskan kalau kalian mendekati atau memakan buah ini, kalian akan menjadi bagian orang-orang yang melakukan kezaliman. Mungkin ada pertanyaan, apa yang dimaksud dengan kezaliman ini? Kezaliman ini adalah kezaliman pribadi seseorang ketika dia sudah diberitahukan sebuah petunjuk dari Tuhannya, tapi dia abaikan petunjuk tersebut. Dia langgar petunjuk tersebut. Nah, orang yang melakukan kezaliman, paling teratas itu kezaliman tertinggi adalah menyekutukan Tuhan. Di sini menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Inna syirka la zulmun azim. Sebagaimana nasihat Luqman kepada anaknya. Nah, kezaliman yang kedua adalah kezaliman kepada diri sendiri, yaitu menyakiti diri sendiri. Sebagaimana kita ketahui bahwa ketika Nabi Adam dan Siti Hawa makan buah yang dilarang, wa tawfiqa yakhsifani alaihi min waraqil jannah. Badat lauma sa'atuhuma. Jadi tersingkap itu auratnya. Orang ketika bagian yang merupakan aurat dari tubuhnya tersingkap, pasti ada rasa malu. Dia tahu bahwa apa yang akan dia lakukan ini akan membuat suatu kezaliman bagi dirinya,
Tapi tetap dilakukan oleh Siti Hawa dan Nabi Adam, dan tentu ini karena tipu daya dari syaitan. Baik, di sini ya kita melihat bahwa ketika keduanya melanggar, maka terlepaslah itu. Ya, ada yang mengatakan pakaian yang dipakai oleh Nabi Adam dan Siti Hawa saat di surga itu berupa cahaya, khususnya pada daerah-daerah aura tertentu. Nah, ketika keduanya makan, maka cahaya itu hilang. Nah, lalu keduanya ada rasa malu. Nah, ini fitrah manusia, punya rasa malu. Akhirnya mereka dengan akal yang Allah berikan kepada Nabi Adam dan Siti Hawa sebagai manusia ya, memiliki akal untuk berpikir, langsung berinisiatif. Bagaimana ini untuk menutupi bagian tubuhnya? Nah, sudah ada rasa malu, merasa itu aurat, lalu diambillah bagian-bagian pohon ya. Di sini Mufasir diantaranya menjelaskan bahwa pohon yang daun-daunan ya, yang digunakan untuk menutupi tubuh Nabi Adam dan Siti Hawa adalah daun dari pohon tin. Bukan dari buah zaitun, tapi dari tin. Ya. Baik, di sini hadis dalilnya dari Al-Quran, yaitu surat Al-A'raf ayat 22. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Fadallahuma bighurur. Falamma dhaqa asy-syajarata badat lahuma sawatuhuma wa tafiqa yakhsifani 'alaihima min waraqil jannah. Wa nadahuma rabbuhuma alam anhakuma 'an tilkuma asy-syajarah wa aqul lakuma inna syaitana lakuma aduhum mubin. Baik, pada ayat yang selanjutnya di sini surat At-Thaha kita mendapatkan redaksi yang berbeda. Fa'akala minha fabadat lahuhuma sawatuhuma wa tafiqa yakhsifani 'alaihima min waraqil jannah wa asa adamu rabbahu faghawa. Shadaqallahul azim. Pada ayat yang pertama di sini surat Al-A'raf ayat 22 Allah menggunakan kata falamma zaqa. Zaqa yazuku. Di sini zaqa berarti dua orang. Berarti yang memakannya itu Nabi Adam dan Siti Hawa. Digunakan kata zaqa. Dan sedangkan di surat Toha digunakan kata fa'akala, makan. Kalau zaqa, kita paham zaqa yazuku berarti mencicipi. Baru sekedar 1-2 gigitan. Ya. Nah, yang di surat At-Toha digunakan kata makan. Nah, orang makan kan pasti mencicipi juga. Makan meskipun 1 atau 2 gigitan tetap dikatakan makan. Nah, redaksi pada surat Al-A'raf menegaskan menggunakan kata zaqa, mentakkidkan. Mentakkidkan apa? Meskipun kesalahan, meskipun pelanggaran itu hanya sedikit, tetapi adalah sebuah pelanggaran. Ya. Itu Nabi Adam dan Siti Hawa sudah dari awal dijelaskan, jangan dekati pohon ini. Jangan dekati, apalagi makan buah dari pohon tersebut. Nah, ketika keduanya baru hanya mencicipi saja, baru makan sedikit saja, apa yang terjadi? Badat lahum sawatuhum. Tersingkap itulah aurat-aurat keduanya. Jadi ini memberikan ibrah ke kita, ya, bahwa mau itu perbuatan buruk kita lakukan sedikit atau banyak, itu dosa-dosa kecil atau dosa besar, tetap itu merupakan suatu perbuatan yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan ada balasannya. Sebagaimana ditegaskan di surat Az-Zalzalah, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Baik, ayah bunda, para akhwatitillah, sebagaimana kita ketahui bahwa Nabi Adam alaihissalam ya, sebagai manusia dengan fitrahnya al-insanu makanul khata' wa nisyan. Manusia adalah tempatnya melakukan kesalahan dan juga lupa. Di sini bukan lupa, lebih kepada melakukan kesalahan karena Nabi Adam sengaja, ya. Dan tentu kesengajaan ini karena diawali adanya bisikan tipu daya dari syaitan. Maka ketika melakukan kesalahan, Nabi Adam mengakui kesalahannya kepada Allah Subhanahu wa taala, begitu juga dengan Siti Hawa, lalu keduanya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah mengajarkan kepada keduanya bagaimana cara bertaubat. Kalimat apa yang harus mereka sebutkan, yang harus mereka katakan ketika bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Ini berbeda sekali dengan syaitan. Ketika Allah merintahkan kepada malaikat ya untuk bersujud kepada Nabi Adam, malaikat semuanya sujud, nggak pakai nanya, nggak pakai membantah. Berbeda dengan syaitan. Syaitan disuruh sujud menghormati Nabi Adam nggak mau. Kenapa? Karena merasa tinggi hati. Karena merasa dia lebih baik daripada Nabi Adam diciptakan dari api, sedangkan Nabi Adam diciptakan dari tanah. Dalam pandangannya syaitan, tanah itu adalah sesuatu yang hina, ada di bawah,
Apalagi tanah yang dijadikan sebagai materi untuk menciptakan Nabi Adam itu bukan hanya tanah yang warnanya coklat begitu saja, tapi ada warna hitam, ada dari lumpur dan lain sebagainya. Nah, berbeda manusia ya, secara fitrahnya ketika melakukan kesalahan dia mengakuinya, dia mau bertobat. Dan ini kalau saya pahami merupakan salah satu dalam ilmu psikologi ya, merupakan salah satu bentuk kesejahteraan psikologis. Ketika kita melakukan satu kesalahan, kita terbayang-bayang dengan rasa bersalah, betul? Ada rasa nggak enak. Ya. Nah, cara untuk menghilangkan rasa tersebut adalah mengakui kesalahan kita. Di sini yaitu mengakui, lalu ada nadamah, ada rasa menyesal, kecewa, lalu ada azam yang kuat, keinginan yang kuat tidak akan mengulangi lagi kesalahan yang sama. Dan Nabi Adam di sini diajarkan bagaimana cara bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja Allah memberikan pendidikan kepada Nabi Adam bahwa setiap orang melakukan kesalahan, dia bertaubat, taubatnya bisa diterima oleh Allah dalam artian Allah ampuni, Allah maafkan kesalahannya. Hanya yang namanya peraturan, yang namanya pelanggaran ketika dilanggar, tetap hukum itu harus ditegakkan. Nah, ini memberikan pembelajaran kepada kita. Ya, ketika kita melakukan kesalahan, kita udah bertobat nih, misalnya dalam syariat Islam. Ya. Dikisahkan waktu itu ada seorang perempuan datang kepada Rasulullah SAW. Perempuan ini sudah menikah, lalu mengaku kepada Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah, saya sudah berzina dan saya orang yang sudah menikah dan saya dalam keadaan hamil. Rasulullah diam, tidak berkata apa-apa. Perempuan ini berkata sampai 4 kali pengakuinya, lalu Rasulullah berkata kepada para sahabat, apakah perempuan ini gila? Dalam artian, apakah perempuan ini sudah tidak tahukah perempuan ini bagaimana ketentuan syariat Islam kalau seorang perempuan atau seorang laki-laki yang sudah menikah ketika berzina maka hukumnya adalah. Lalu para sahabat melihat kepada perempuan tersebut, lalu Rasulullah bertanya, kalau begitu kamu harus mendapatkan hukuman, tetapi kamu lahirkan dulu bayi kamu. Setelah lahir, perempuan ini datang kembali kepada Rasulullah sambil menggendong sang bayi dan berkata, ya Rasulullah, saya sudah selesai melahirkan anak saya. Saya ingin hukuman untuk saya ditegakkan. Silakan rajam saya Rasulullah. Tapi Rasulullah melihat ini bayi butuh ibunya. Kata Rasulullah, susui anakmu sampai 2 tahun, setelah itu datang lagi. Nah, akhirnya setelah selesai masa 2 tahun yang menyusui, perempuan ini datang kembali kepada Rasulullah dan tetap istiqomah dalam taubatnya. Akhirnya ditegakkanlah hukuman rajam bagi perempuan tersebut. Nah, ketika perempuan ini dirajam, ada beberapa orang yang mencibir. Ya, mencibirnya memang tidak di depan Rasulullah, di belakang Rasulullah. Tetapi atas izin Allah, Rasulullah dikabarkan oleh malaikat Jibril bahwa beberapa orang mencibir perempuan yang telah bertaubat tersebut. Lalu Rasulullah bersabda kepada penduduk kaum muslimin di Madinah, bahwa Allah Subhanahu wa taala menerima taubat perempuan tersebut, dan seandainya taubat tersebut dibagikan kepada seluruh kaum muslimin di Madinah, maka itu akan mencukupi untuk kalian semua. Masya Allah. Jadi kembali lagi kepada topik Nabi Adam AS dan juga Siti Hawa, ketika keduanya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah ampunkan, Allah memberikan ampunan, karena Allah Ghafurur Rahim. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Hanya saja ketika Allah punya rasa pengampun, Allah juga punya rasa sayang. Allah punya rasa sayang agar Nabi Adam lebih introspeksi diri. Ketika di dunia, ketika di surga, segala kenikmatan itu tinggal milih, baru mikir saja udah ada, ibaratnya demikian. Allah tetapkan kepada Nabi Adam dan Siti Hawa serta keturunannya untuk tidak tinggal di surga terlebih dahulu atau diturunkan ke bumi. Kenapa? Karena di bumi nanti, ya, Nabi Adam dan istri dan keluarganya akan menjalani kehidupan yang berproses. Maksudnya apa? Kalau pengen makan, ya, ibaratnya harus nanam dulu, harus mengairi dulu, harus dipetik dulu, harus dimasak dan lain sebagainya. Jadi ada proses. Dan situ ketika ada suatu proses untuk mendapatkan sesuatu dialami oleh seseorang, itu ada rasa syukur yang lebih tinggi dibandingkan orang sesuatu mendapatkan langsung. Benar nggak? Ya, contohnya kita, misalnya kita nih,
ya, mendapatkan sesuatu min haitsu la yahtasib, masya Allah, alhamdulillah, senang sekali. Tetapi akan berbeda ketika kita mendapatkan sesuatu, kita awali dengan proses yang cukup panjang, bahkan cukup sulit. Di situ ketika kita mendapatkan hasilnya itu jauh lebih berkesan dan bahkan itu lebih diingat dalam kehidupan. Ya, betul ya. Nah, baik, di sini kita lanjutkan dalilnya ya mengenai taubat Nabi Adam alaihissalam dan juga ibunda kita Siti Hawa. Allah berfirman, "Fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi innahu wat-tawwabur rahim." Jadi Allah ajarkan nih, Allah terima taubatnya, tapi Allah ajarkan kalimat-kalimat apa yang harus dibaca Nabi Adam dalam taubatnya. Kalau dalam ilmu tafsir ya, atau metodologi tafsir, ada istilah tafsir Quran bil Quran. Menafsirkan ayat Al-Quran dengan ayat Al-Quran. Nah, ini kan belum ada nih, kalimat di sini belum ada kalimat apa. Ya. Di sini maf'ul bih-nya nggak dijelaskan kalimat apa. Oh, ternyata dijelaskan pada surat Al-A'raf ayat 23. Yaitu qala rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Tuhan kami telah menganiaya diri kami sendiri. Zalamna anfusana, balik lagi ke ayat yang sebelumnya. Wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minaz zalimin. Nah, ini kelihatan ketika seseorang melakukan kesalahan, ya, kita nggak ngomong masalah musyrik nih. Kesalahan yang udah jelas-jelas dikasih tahu jangan melakukan kesalahan ini, kita lakukan, maka otomatis kita telah berbuat zalim terhadap diri kita sendiri. Kenapa? Karena kerugian yang dirasakan itu bukan pada orang lain, tapi lebih kepada diri kita. Lihat Nabi Adam dan Siti Hawa. Ketika keduanya makan buah terlarang, Allah nggak merasa kekurangan. Surga tetap dalam keadaannya, tidak ada yang berkurang. Tetapi yang berugi siapa? Nabi Adam dan Siti Hawa. Karena keduanya diturunkan dari tempat yang penuh kenikmatan ke bumi, di mana segala sesuatu harus dilakukan dengan proses terlebih dahulu. Mau makan harus mencari makanan terlebih dahulu, mau makanan yang matang harus dimasak dulu dan sebagainya. Makanya di sini dikatakan zolamna anfusana. Ya Tuhan kami telah melakukan kezaliman terhadap diri kami. Kenapa? Udah dikasih petunjuk, udah dikasih tahu, tetapi dilanggar. Wa illam taghfir lana wa tarhamna. Tetapi seandainya jika Engkau ya Rabb tidak mengampuni kami, bahkan bukan hanya nggak mau maafin kami, nggak mau memberikan kami rahmat, lanakunanna minal khasirin. Sesungguhnya kami akan menjadi orang-orang yang merugi. Nauzubillah min dzalik. Bayangkan, ini kalimat taubat yang diajarkan Allah Subhanahu wa taala sangat tinggi sekali, ya, sangat bagus sekali. Susunan kalimatnya begitu indah sekali. Di sini merupakan i'tiraf, pengakuan seorang ketika melakukan kesalahan. Dan alangkah baiknya doa ini selalu kita baca setelah kita sholat 5 waktu, sebelum kita mau tidur, ketika kita sholat malam, kita mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Terkadang kita khilaf, kita lalai, kita nggak sengaja melakukan kesalahan. Terkadang kita melakukan hal-hal yang ternyata itu tidak disukai Allah Subhanahu wa taala. Maka i'tiraf. Di sini pengakuan kita sebagai hamba Allah melakukan kesalahan, Rabbana zalamna anfusana. Kita mengakui kita sudah melakukan kezaliman atas diri kita. Baik, kita lanjutkan. Ya. Di sini juga ada dalil yang menguatkan bahwa hukuman Nabi Adam dan Siti Hawa adalah ditempatkan di bumi. Ya, di sini disebutkan qulna ihbitu minha jami'an. Fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Di surat Al-Baqarah, lalu di surat Al-A'raf, qala ihbitu ba'dukum li ba'din adu wa lakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin. Qala fiha tahyawna wa fiha tamutuna wa minha tukhrajun. Sadaqallahu. Masya Allah, ta'ala ikhwati fillah. Di sini dijelaskan bahwa kita ditempatkan, Nabi Adam ditempatkan bersama istrinya dan juga keturunan di tempat yang bernama Al-Ard, bumi. Ya. Nanti nih Allah udah mewanti-wantikan kepada Nabi Adam, kepada Siti Hawa, juga kepada kita keturunannya, bahwa ba'dukum li ba'din adu, bahwa nanti di antara kita mungkin akan terjadi permusuhan, terjadi perselisihan. Itu ditegaskan. Dan sekali lagi,
permusuhan dan perselisihan ini terjadi di antaranya apa? Pertama, kita mengikuti hawa nafsu kita. Sebagaimana kita ketahui nafsu jiwa kita itu ada 3. Nafsul lawamah, nafsul amarah, dan nafsul mutmainnah. Yang kedua, kita mengikuti bisikan syaitan. Ya, karena syaitan itu senang sekali melakukan kerjasama dengan manusia, tapi bukan dalam kebaikan. Kerjasamanya dalam keburukan, kerjasamanya dalam kesesatan, kerjasamanya bagaimana keturunan Nabi Adam semakin jauh dari petunjuk Allah. Kenapa? Karena Allah udah ngasih janji bahwa Nabi Adam dan Siti Hawa dan juga keturunannya akan dikembalikan lagi ke surga dengan syarat terus mengikuti petunjuk Allah. Setan nggak mau. Kenapa? Karena dia sudah diusir dan Allah tidak akan memberikan peluang kembali kepada setan untuk kembali ke surga. Makanya dia ngiri, dia dengki dengan Nabi Adam dan Siti Hawa termasuk keturunan. Jadi di sini tampak bahwa Allah memberikan peringatan, hati-hati Nabi Adam, hati-hati Siti Hawa, hati-hati manusia. Nanti di antara kalian akan terjadi permusuhan, akan terjadi perselisihan. Maka terus berteguslah ya. Fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'ah hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Ini penegasan apa di sini? Faman tabi'ah hudaya, kalau orang ya mau itu Nabi Adam, Siti Hawa, maupun keturunan itu kita sebagai manusia mengikuti petunjuk Allah, fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Di manakah tempat yang tidak ada rasa kesedihan, yang tidak ada rasa ketakutan? Di surga. Kita selama hidup di dunia ini pasti ada rasa khauf, ada rasa takut. Takut akan hal-hal yang mustakbal yang akan terjadi pada masa depan. Pasti ada rasa khazan, ada rasa sedih. Sedih akan kejadian-kejadian yang telah berlalu. Nggak mungkin kan sesuatu itu diulang kembali karena lan tarji'al ayyamul lati madat, tidak akan pernah kembali hari-hari yang telah Masya Allah. Jadi akhwatifillah, di sini ditegaskan bahwa dunia yang sekarang kita tempatkan adalah fiha tahyab, tempat kita hidup, tempat kita melakukan berbagai macam roda kehidupan, baik itu ada kesedihan, ada suka duka, tetapi terus kita jalani. Kenapa? Karena memang kewajiban kita menjalankan kehidupan di dunia. Wala tansa nasibaka minad dunya. Kita tahu kalau kita nanti akan kembali kepada Allah, akan kembali kepada Allah, lalu nanti ada alam disebut alam akhirat, ya, di mana perbuatan kita akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi tetap kita diingatkan oleh Allah, wala tansa nasibaka minad dunya. Sekarang hidup di dunia, maka kita perlu yang namanya menjalani kehidupan di dunia dengan semaksimal mungkin, sebaik mungkin. Apa? Ada hablum minallah dan ada hablum minannas. Nggak cukup kalau kita hidup di dunia itu kita individual, ya, nggak mau ngurusin orang lain. Udah, yang penting saya happy, yang penting saya sehat, yang penting saya ada uang, yang penting anak saya. Tidak demikian. Tetapi perlu kita yang namanya muamalah satu sama lain. Lihatlah sholat. Sholat memang ibadah badani, hablum minallah. Tetapi ketika ada hadis yang menjelaskan bahwa sholat dengan berjamaah itu lebih afdol, bahkan 27 kali derajat, ada yang mengatakan 25 kali derajat, itu membuktikan apa? Ketika suatu kebaikan dilakukan secara kolektif, bersamaan, di situ ada hablum minannas, ada hubungan sosial, ada bersinergi satu sama lain, maka itu akan memberikan keberkahan, kemanfaatan yang lebih luas bagi dirinya maupun orang lain. Makanya di sini fiha tahyauna wa fiha tamutun, dan kita sudah ditegaskan akan mati di atas muka bumi. Ya, makanya kalau ditegaskan wa minha tukhrajun, dan dari bumi ini kalian akan dikeluarkan. Nah, inilah yang menguatkan dalam syariat Islam bahwa orang yang meninggal itu bukan dibakar, ya, lalu kemudian debunya dibuang, tidak. Tetapi dalam syariat Islam, mohon maaf, orang yang meninggal itu harus dikubur. Kenapa? Karena dikubur nanti ketika datang yaumul ba'si, hari kebangkitan, semuanya akan dikeluarkan. Maka disebut wa minha tukhrajun. Baik, kita lanjutkan. Ya. Di sini ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Adam dan Siti Hawa, baik dari pertemuan pertama maupun yang sekarang kita bahas. Pertama, bahwa ada peran ya pasangan dalam Islam. Bahwa pasangan yang kita miliki sekarang adalah bukti tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja
litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Kita ketika diberikan anugerah oleh Allah memiliki pasangan, maka pasangan kita ini adalah satu merupakan tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita merasa, oh, kok pasangan saya kurang ini, kurang itu, loh, bisa jadi kekurangan pasangan ini ditutupi dengan diri kita. Begitu juga dengan diri kita. Kita pasti punya kekurangan, tetapi kekurangan kita dilengkapi atau ditutupi oleh pasangan kita. Ini merupakan apa? Bukti kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita diberikan pasangan oleh Allah, ini merupakan kenikmatan. Ya. Kenikmatan apa? Kita bisa lebih menjaga diri kita, lebih menjaga pandangan kita, lebih menjaga hati kita. Kenapa? Karena yang kita harapkan ya, ketika kita ada keinginan secara biologis, nah maka kita lebih memilih kepada yang halal. Dan sesuatu yang halal ini jauh lebih, selain mendapatkan pahala di sisi Allah, juga akan memberikan keberkahan. Di antaranya apa? Ketika kita ridho dengan pasangan kita, ya sama-sama bersinergi karena kita satu sama lain adalah mitra, ya bukan sekedar pasangan saja, tapi mitra, sama-sama berperan bagaimana menuju Allah Subhanahu wa taala, bagaimana menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana menuju surga Allah Subhanahu wa taala, maka keduanya akan bekerja sama dalam mendidik anak, membesar anak menjadi anak yang soleh dan soleh. Ya, baik. Lalu kita lanjutkan yang kedua. Di sini dari kisah ini kita memahami bahwa syaitan memusuhi manusia. Ya. Inna syaitana lakum aduwwun. Sesungguhnya syaitan itu musuh untuk kalian. Konteksnya bukan kalian itu musuh syaitan, tidak, tapi syaitan itu musuh kalian. Berarti yang menabuh genderang permusuhan yang pertama itu adalah syaitan. Pertama, ketika diperintahkan untuk bersujud, dia nggak mau. Yang kedua, ketika syaitan tahu ada larangan Allah kepada Nabi Adam dan juga ibunda kita Siti Hawa, syaitan berusaha menggunakan itu sebagai tipu daya agar Nabi Adam dan Siti Hawa tidak melaksanakan perintah Allah. Dan ini tidak hanya berlaku kepada keduanya, terus kepada anak cucu Nabi Adam alaihissalam, yaitu kita. Lalu yang kedua apa? Setan punya watak sombong, setan punya watak tinggi hati, setan punya watak nggak mau mengakui kesalahannya, nggak mau bertaubat. Nah, sekarang introspeksi deh buat diri kita. Kalau kita punya rasa sifat sombong, kalau kita punya rasa tinggi hati, kalau kita mungkin melakukan suatu kesalahan tapi kita nggak mau mengakuinya, jangankan mengakuinya, boro-boro nggak mau bertaubat, hati-hati. Astagfirullahaladzim, ini merupakan karakter setan. Jangan sampai kita memiliki ini. Kalaupun ada, sedikit demi sedikit kita hilangkan karakter tersebut. Kenapa? Karena setan itu adalah hamba Allah yang Allah tidak sukai, yang Allah benci, yang Allah laknat. Bahkan Allah sudah menjanjikan setan nanti akan masuk ke dalam neraka. Nauzubillah min dzalik. Baik, di sini juga disebutkan bahwa permusuhan yang setan lakukan kepada manusia dengan merayu dan merayu ini menggunakan berbagai macam tipu daya. Tujuannya apa? Manusia lalai dari Allah, manusia semakin jauh dari petunjuk Allah. Karena kalau manusia mengikuti petunjuk Allah, nanti akan kembali ke tempat asalnya, yaitu surga. Dan setan nggak mau. Enak banget dia, ibaratnya kayak gitu. Dulu setan tinggal di surga, karena dia menolak perintah Allah, maka dia diusir dari surga. Nah, Nabi Adam ketika melakukan kesalahan juga diusir. Tetapi Allah berjanji akan mengembalikan Nabi Adam dan Siti Hawa serta keturunannya kembali ke surga dengan syarat mengikuti petunjuk Allah. Nah, setan nggak mau. Ibaratnya masuk neraka pengen ajak manusia juga. Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita di antara hamba Allah, kita dan keturunan kita, pasangan kita di antara hamba-hamba Allah yang selalu dijaga ya dari godaan setan. Lalu di sini juga bahwa setan mulai menggoda manusia sejak manusia itu lahir. Ya. Makanya ada istilah anak bayi dengar nangis pas maghrib ya. Kalau di sini ya di Betawi, kalau azan maghrib nih, mau maghrib nih ya, khususnya pas azan maghrib itu pintu rumah ditutup, jendela ditutup, kalau bisa tempayan air minum itu ditutup. Ya. Kenapa? Karena itu waktunya setan keluar tuh, mulai mengganggu. Makanya kalau misalnya anak-anak kecil
nangis tiba-tiba ya, karena anak kecil itu kan ibaratnya belum punya dosa, mungkin dia melihat sesuatu yang gaib yang kita tidak melihatnya. Nah, bisa jadi. Nah, ini membuktikan apa? Bahwa setan itu menggoda manusia sejak manusia itu lahir sampai nanti mereka meninggal dunia. Bayangkan, ketika sakaratul maut, itu setan masih menggoda kita. Setan berusaha memperlihatkan kenikmatan-kenikmatan dunia agar kita susah mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Makanya ketika orang meninggal dunia, disarankan apa? Ditalkinkan, dibisikkan, dikatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kenapa? Karena saat itu setan masih berusaha menipu daya agar manusia meninggal dalam keadaan kekafiran, manusia meninggal dalam kemusyrikan dan lain sebagainya. Nauzubillah min dzalik. Makanya kita melihat mata sama pendengaran, lebih kuatan mana? Pendengaran. Makanya ditalkinkan. Ya, setan hanya memberikan gambaran kenikmatan dunia. Saat waktu yang sama Allah memperlihatkan nih, kalau ini orang baik ke surga tuh seperti ini. Kalau ini orang buruk diperlihatkan bagaimana neraka. Nah, keluarga, kita kan nggak melihat apa yang dilihat oleh orang yang sedang sakaratul maut. Tetapi kita berusaha memfokuskan agar si mayit, ya agar si orang yang akan meninggal dunia ini fokus untuk bisa mentalafuzkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lalu yang terakhir, ya di sini sekali lagi ditegaskan bahwa setan mengadakan perjanjian kerjasama dengan manusia dalam keburukan, dalam kesesatan. Ya, hati-hati. Mudah-mudahan kita ketika melakukan kerjasama dan kebaikan, dalam kebaikan bukan keburukan. Sebagaimana disebutkan ya, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Ketika manusia melakukan ta'awun bil ismi wal udwan, berarti mengikuti setan. Kenapa? Karena kita disuruh oleh Allah wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Untuk apa melakukan kerjasama dalam kebaikan dan dikokohkan, dikuatkan bukan hanya sekedar kebaikan tetapi juga dalam ketakwaan, insyaallah. Baik, kita lanjutkan yang terakhir di sini ya, bahwa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Adam dan Siti Hawa adalah pengaruh dosa dan kewajiban bersegera bertaubat. Ya, jadi di sini kita melihat bahwa bahaya sekali ya kalau misalnya kita melakukan kesalahan yang mana kesalahan itu adalah menentang Allah Subhanahu wa taala. Baik itu kesalahan yang kecil, baik itu kesalahan yang sedikit. Ada istilah sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit. Makanya jangan pernah keluh lidah ini, kaku lidah ini untuk mengatakan istighfar setiap hari. Ibaratnya begini, ada pohon, ya. Kalau diguncangkan sedikit-sedikit, itu ada beberapa yang rontok. Begitu juga dengan dosa kita. Kalau setiap hari kita membaca istighfar, apalagi seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, 100 kali kita beristighfar, bahkan lebih, itu sedikit demi sedikit dosa kita berguguran. Amin ya rabbal alamin. Jadi kesalahan sekecil apapun, sebesar apapun, tidak akan mendapatkan keridhaan Allah, tetapi insya Allah Allah ampuni kalau kita mau bertobat, kalau kita mau memohon ampunan, kecuali dosa syirik. Ya, dosa syirik ini tidak akan pernah Allah ampuni. Ya. Lalu bagaimana kalau orang yang melakukan kesyirikan? Ya, dia selamanya akan dibenci Allah sampai akhirnya dia kembali kepada Allah. Ya. Lalu di sini manusia tidak akan pernah luput dari kesalahannya. Al-insan makanul khata wa nisyan. Tetapi sebaik-baiknya manusia, ketika dia melakukan kesalahan, baik sengaja maupun tidak sengaja, dia mengakui kesalahannya, dia meminta maaf, dia memohon ampunan, lalu ada rasa penyesalan, itu an-nadamatu, lalu kemudian ada at-taubatu, lalu ada rasa azam yang kuat, keinginan yang kuat untuk tidak kembali melakukan kesalahan yang sama. Baik, wallahu a'lam bishawab. Ini saja yang bisa kita bahas ya mengenai kisah Nabi Adam dan Siti Hawa khususnya. Jadi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Saya kembalikan lagi kepada host kita, Kak Nia. Silakan Kak Nia. Baik, jazakallahu khair. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Ustazah yang telah menyampaikan materi tentang Ibu Siti Hawa bagian kedua kali ini. Semoga kita mendapatkan pelajaran dan juga manfaat dari apa yang telah disampaikan Ustazah. Tanpa berlama-lama, uktifillah semuanya, apabila ada pertanyaan,
Monggo silakan disampaikan di chat atau juga bisa langsung raise hand pada fitur Zoom di Zoom ini ya. Kita tunggu sebentar. Mungkin ada yang mau bertanya langsung dari ibu-ibu semuanya. Oke, belum ada. Baik, selagi kita menunggu, mungkin bisa saya coba lihat untuk pertanyaan yang sudah masuk ke dalam chat ya Ustazah. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Izin bertanya Ustazah. Ini tentang taubatnya Nabi Adam. Kadangkala kan kita memang, nggak kadangkala sih, kita memang sering khilaf ya Ustazah ya. Jadi kira-kira kalau dengan bagaimana sih caranya kita mengimplementasikan taubat yang sudah dilakukan oleh Nabi Adam untuk kehidupan kita sehari-hari saat ini? Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Izin menjawab pertanyaan dari Kak Nia ya. Bagaimana cara mengimplementasikan taubat Nabi Adam alaihissalam dalam kehidupan sehari-hari kita? Perlu akhwati fillah ketahui bahwa ketika Nabi Adam melakukan kesalahan, ya, ketika di surga, beliau belum diangkat sebagai seorang nabi. Oke, beliau belum diangkat sebagai seorang nabi. Lalu ketika beliau melakukan kesalahan, lalu beliau bertobat ya, dengan istrinya, dengan ibunda kita Siti Hawa, lalu menjalani hukuman. Nah, di situ ada proses, kalau bahasa psikologinya ada proses aktualisasi diri, memperbaiki diri menjadi lebih baik, menjadi orang yang menjadi lebih good person, orang yang lebih baik, bermanfaat dan sebagainya. Lalu Allah berikanlah anugerah kepada Nabi Adam bukan hanya sebagai Khalifatul Ard saja, bukan hanya sebagai Abul Bashar saja, ya bapak manusia saja, tetapi menjadi an-nabiyyu, menjadi seorang nabi. Nah, disinilah ketika Nabi Adam melakukan proses taubatnya, di situ ada proses pendidikan, pembelajaran yang Allah berikan berbeda ketika waktu di surga. Jadi ada proses yang lebih-lebih Allah ajarkan kepada Nabi Adam sehingga Nabi Adam berusaha menjadi lebih baik, dan lebih baik. Jadi mengimplementasikan dari kehidupan kita sehari-hari, ketika kita melakukan kesalahan, kita mengakui, ya, kita beristighfar, ya, ada rasa penyesalan, ya, lalu ada niat yang kuat bahwa kita tuh bertobat taubatan nasuha, ada azam yang kuat kita tidak mengulangi kembali kesalahan kita. Nah, karena kalau Anda lihat nggak ada lagi tuh kesalahan yang dilakukan oleh Nabi Adam. Hanya itu doang kesalahannya, Masya Allah. Bayangkan, beda dengan kita. Ya, kita keturunan Nabi Adam melakukan kesalahan pasti lebih dari satu. Betul? Nabi Adam cuma satu saja. Satu aja itu makan buah yang dilarang. Itu doang. Nah, ini yang perlu kita pelajari dari Nabi Adam ketika melakukan kesalahan. Udah, itu sekali aja. Jangan diulangi lagi. Makanya ada sebuah hadis yang cukup panjang tentang masalah syafaat. Ya. Nanti di hari kiamat, ya, setelah kita dibangkitkan dengan kelompok kita masing-masing. Kita bingung nih di padang mahsyar gimana, nggak mikirin lagi anak kita, nggak mikirin lagi orang tua kita, nggak mikirin lagi pasangan kita. Kita dapat nih buku catatan kita. Ke siapa nih? Nah, ingat yang pertama kali Abul Bashar kita siapa? Bapak kita, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Manusia berbondong-bondong menuju Nabi Adam. Ya Nabi Adam, ya Abul Bashar, isfa'lana. Kasih kami syafaat tuh. Biar kami nanti bisa masuk surga, dapat ampunan Allah. Tapi pada saat itu Nabi Adam bilang, wahai manusia,
aku melakukan kesalahan yang menyebabkan diriku dan diri kalian dikeluarkan dari surga. Jangan minta ke aku aja punya salah kepada Rob. Masya Allah, bayangkan. Itu hadis sahih. Nanti dicari ya, hadisnya panjang sekali, sampai nanti terakhir, manusia datang kepada Nabi Muhammad SAW. Lalu Nabi Muhammad lakukan apa? Beliau bersujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan Allah berkata, Ya Muhammad irfa' ra'sak. Hei Muhammad, angkat kepalamu. Kenapa kamu? Ya Allah, aku minta syafaat. Minta syafaat buat umatku. Karena memang ada hadis yang menguatkan bahwa para nabi dan rasul itu punya keinginan, dan keinginan mereka sudah mereka sampaikan saat di dunia. Tetapi Nabi Muhammad SAW, keinginan beliau ditahan. Kenapa? Karena beliau ingin keinginan itu nanti disampaikan ketika yaumul akhirah, yaitu minta syafaat untuk umat beliau. Dan beliau berjanji bahwa umat beliau pasti akan mendapatkan syafaat ini dengan syarat mati dalam keadaan tidak syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadisnya, likulli nabiyyin da'watun mustajabatun wa in ikhtabatu da'wati yaumal qiyamati syafi'an bi ummati wa hiya na'ilatun insyaallah man yamut wa lam yusyrik billah. Kurang lebih seperti itu. Setiap nabi punya permintaan dan mereka sudah minta di dunia. Tetapi aku ini ikhtabatu da'wati yaumal qiyamah. Saya tahan dulu keinginan saya. Jadi kembali lagi, yuk kita implementasikan bagaimana cara bertaubat Nabi Adam alaihissalam, yaitu setelah melakukan kesalahan menjadi orang yang lebih baik, lebih baik, lebih baik. Dan ini butuh proses. Sekali lagi butuh proses. Tolong orang yang di sekitarnya, misalnya kita mendapatkan ada seseorang melakukan kesalahan dan kesalahan itu sudah kita ketahui, janganlah diungkit-ungkit kesalahan orang. Janganlah diungkit-ungkit aib orang. Kenapa? Karena Allah akan menutup aib kita kalau kita menutup aib saudara kita. Ya, jadi ini pertama dari diri kita, yang kedua kerjasama di sekeliling lingkungan itu harus bekerja membantu orang yang sedang memperbaiki diri, itu harus membantunya. Di antaranya udah jangan diungkit-ungkit lagi. Ya, nanti dia merasa terpojokan, akhirnya ya sudah ibaratnya sudah basah tenggelam sekalian ibaratnya seperti itu. Nauzubillah min dzalik. Wallahu a'lam bishawab. Ya silakan Tania. Baik, Ustazah. Saya lanjutkan untuk pertanyaan berikutnya ya Ustazah. Ini terkait dengan tadi yang disebutkan bahwa kita hidup. Yang pertama ini dulu deh. Pada saat kan memang pertama kali yang digoda adalah Ibu Hawa. Kemudian Nabi Adam juga akhirnya ibaratnya kayak teracuni, terkontaminasi dari rayuan dari setan tersebut. Berarti pada saat turun ke bumi, itu kan terpisah ya Ustazah ya. Terpisah dengan jarak yang cukup jauh. Sama masing-masing juga auratnya juga terbuka. Apa yang dirasakan oleh Ibu Hawa sebagai seorang wanita di saat turun ke bumi, sendirian tanpa siapapun, apakah hanya ada rasa penyesalan saja, ataukah ada rasa perjuangan atau seperti apa? Baik. Terima kasih. Sekali lagi, kita mengingat pada pembahasan kajian pertama, bahwa Siti Hawa, ibunda kita, ya sebentar ada paket datang sebentar. Enggak usah deh. Baik, mohon maaf. Kita lanjutkan. Kita kembali, bismillahirrahmanirrahim. Kita kembali kepada kajian terlebih yang pertama, bahwa Siti Hawa ini diciptakan dari Nabi Adam alaihissalam. Ya, jadi ketika Nabi Adam dalam surga dengan berbagai kenikmatan, merasa kayak ada yang kurang, lalu Allah tidurkan Nabi Adam, lalu Allah ambil bagian dari tulang rusuk yang paling bengkok, ibaratnya demikian. Jadi otomatis watak yang dimiliki oleh Siti Hawa itu hampir sama
dengan Nabi Adam alaihissalam. Ketika keduanya melakukan kesalahan, keduanya merasa bersalah, ya, lalu keduanya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini lebih banyak berperan adalah sang suami yaitu Nabi Adam. Namanya suami harus lebih banyak mengayomi dan membimbing. Hanya saja ketika itu Allah memisahkan keduanya. Ya, dari beberapa referensi yang mungkin sudah Anda baca, keduanya itu diturunkan bukan berbarengan satu tempat, nggak dipisah. Jadi Allah uji lagi nih bagaimana keduanya dipisahkan, ya. Tapi akhirnya nanti keduanya bertemu di Jabal Rahmah, ya, dipertemukan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semasa hidup itu keduanya pasti survive. Kalau pemahaman saya keduanya pasti survive. Nabi Adam survive dengan dirinya, dengan diri beliau. Siti Hawa juga demikian. Kenapa? Karena ketika mereka bertemu, mereka dalam keadaan baik-baik saja. Maksudnya tidak dalam keadaan sakit-sakitan dan lain sebagainya. Tidak, karena Allah memberikan akal bukan hanya kepada Nabi Adam, tetapi Nabi Siti Hawa juga diberikan akal. Ya, manusia di sini kan umum, laki dan perempuan, keduanya sama diberikan akal untuk berpikir. Maka ketika seorang perempuan dengan kesendiriannya, dia bisa berusaha survive. Buktinya apa? Kita lihat, banyakkan jumlah janda atau duda. Ketawa kan ya? Ketika perempuan dengan statusnya janda, dia sendiri. Tetapi kita melihat bahwa biasanya perempuan dengan status janda, biasanya ya mohon maaf, dia bisa survive. Bagaimana dia mencari nafkah untuk anaknya, ya. Bahkan kita melihat tidak banyak juga loh janda-janda perempuan yang ketika statusnya janda, dia jadi bisa punya waktu lebih untuk dirinya. Kalau dulu mungkin ketika punya suami dia nggak sempat untuk me time dan sebagainya, tetapi ketika dia dalam status jandanya dia jadi lebih ngelihatnya kok jadi lebih cantik dan lain sebagainya. Jadi setiap manusia itu diberikan akal oleh Allah untuk berpikir, hanya saja memang berbeda tingkatan dalam menggunakan akalnya. Kenapa? Karena setiap orang punya keinginan berbeda-beda. Kalau orang punya keinginan yang kuat untuk menjadi pribadi yang lebih kuat, menjadi yang lebih baik, nah, kita lihat saja banyak juga loh perempuan dalam tanda kutip ya, bisa memimpin laki-laki. Contohnya dalam kisah Ratu Balkis, ya kan? Yang menjadi ratu bukannya orang laki, ratu perempuan, ya. Nah, jadi sekali lagi Siti Hawa ya, pasti ya ada rasa sedih seperti halnya Nabi Adam, tetapi karena keduanya sudah diberikan oleh Allah alat, yaitu akal untuk berpikir, maka keduanya survive. Buktinya apa ya? Walaupun sudah berapa tahun tidak ketemu, tetapi ketika dipertemukan oleh Allah, semuanya dalam keadaan sukacita. Udah, mereka sudah yang berlalu, sudahlah itu jangan selalu dijadikan apa ya kesedihan. Ibaratnya begini, Al-Fatihah. Anda kalau naik motor atau naik mobil, ya. Anda lagi nyetir naik mobil. Yang Anda sering lihat kaca depan atau kaca spion? Coba kaca depan atau kaca spion? Ya. Kaca depan. Kaca spion itu ibaratnya kita melihat kesalahan kita. Ya sesekali kita lihat boleh, jangan sampai hati-hati, ibaratnya demikian agar kita lebih waspada. Tetapi kita mengarah ke depan. Manusia ketika melakukan kesalahan, ya kita ada rasa manusiawi. Kita memaklumi, tetapi tetap kalau melanggar ada hukuman yang ditegakkan. Ya, tapi ada rasa diberikan kesempatan untuk memperbaiki dirinya. Makanya kita lihat penjara itu disebutnya bukan penjara, tapi apa? Kalau di Indonesia, LP kan? Nah, ibaratnya tempat untuk diajarin lagi nih menjadi masyarakat yang baik kayak gimana. Ya, biasanya digunakan kata-kata yang lebih positif, bukan penjara. Ya, tetapi tempat untuk pembinaan dan lain sebagainya. Baik, itu saja Kak Nia. Jadi yuk buat saya juga kawan-kawan sekalian, kita sebagai wanita, sebagai perempuan, dikasih kelebihan oleh Allah akal untuk berpikir, dikasih kelebihan oleh Allah apa? Perasaan yang lebih peka. Ya. Makanya ada bunga namanya bunga putri malu, nggak ada tulisannya nama bunga putra malu, nggak. Kita lebih peka, disebut juga kita lebih punya banyak rasa malu. Malu ketika kita melakukan suatu hal yang tidak disukai Allah. Malu ketika kita misalnya melawan suami kita. Karena kenapa? Karena kunci
dari keridhaan Allah itu, ketika kita statusnya seorang istri adalah keridhaan dari suami kita selama itu bukan merupakan kemaksiatan kepada Allah. Ya, kita harus punya rasa malu yang tinggi, tapi bukan berarti malu-maluin. Bukan berarti segala sesuatu malu enggak. Ya, lalu apalagi kita lihat bagaimana Siti Hawa punya semangat melanjutkan kehidupan di atas muka bumi ini. Ya. Beliau bisa melahirkan anak berapa pasangan itu, Insya Allah. Jadi yuk kita manusia pasti punya salah, pasti punya khilaf, tetapi ingat Allah Ghafurur Rahim. Allah Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Itu pasangannya cakep banget, Masya Allah. Ghafurur Rahim. Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Kita diampuni, tetapi ketika ada hukuman yang harus dijalani, kita harus introspeksi diri. Ini bentuk sayangnya Allah kepada kita. Pertama, kita tidak mengulangi kesalahan kita. Yang kedua, cukuplah kalau kita punya salah, hukuman itu di dunia saja. Kenapa? Karena kalau di dunia itu terbatas. Tetapi kalau azab Allah nanti di akhirat, na'udzubillah min dzalik, itu nggak ada batas waktunya. Ya, itu merupakan hukuman yang khalidina fiha. Na'udzubillah min dzalik. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan. Saya kembalikan lagi ke host kita, Kak Nia. Baik, alhamdulillahirobbilalamin. Insya Allah ini sudah tidak ada lagi pertanyaan, Ustazah, di catatan saya sudah tidak ada lagi. Kita bisa cukupkan kajian kita kali ini. Jazakillah khair kepada Ustazah telah meluangkan waktunya dan juga memberikan taujih buat kita semua. Semoga bermanfaat buat kita semua. Kemudian mendapatkan keberkahan, kesehatan, dan juga untuk kita semua. Baik, uktivilah sekalian, semoga Allah memberikan kesehatan untuk Ustazah dan juga untuk keluarga Ustazah. Mohon Ustazah untuk berkenan memimpin doa sebagai penutup kita. Baik. Terima kasih Kania dan juga para pengurus BKK Rohis sekalian pusat. Mari sama-sama kita satukan hati kita, fokus bermunajat kepada Allah dengan beristighfar 3 kali. Nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wa barik wa sallim an sadatina ashabi Rasulillahi ajma'in. Allahumma maghfiratuka awsa'u min dzunubina. Allahumma maghfiratuka awsa'u min dzunubina. Allahumma maghfiratuka awsa'u min dzunubina. Faghfir lana, faghfir lana, faghfir lana. Allahumma astur awratina. Allahumma astur awratina. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana. Rabbana zalamna anfusana. Wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi hab lana minas sholihin. Rabbi hab lana minas sholihin. Rabbi hab lana minas sholihin. Allahumma a'inna 'ala zikrika wa syukrika wa husni ibadah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuman wa tafarruqana min ba'dina tafarruqan ma'suman. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Da'wahum fiha subhanaka Allahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Jazakillah khair Ustazah kami ucapkan dan juga jazakumullah khair uktivilah semuanya. Kita tutup bersama-sama kajian kali ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan juga doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya mewakili panitia yang bertugas. Mohon maaf dan juga undur diri kepada uktivilah semuanya. Mohon dimaafkan segala kesalahan pada kajian ini saat berlangsung. Sampai ketemu insyaallah pekan depan di hari Jumat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.